Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi tentang petunjuk dari Allah, yaitu dampak keburukan yang masih terjadi saat ini karena perbuatan maksiat terdahulu. Dialami seorang pemuda akhir zaman ini yang tempo hari menanyakan tentang makna mimpi atau takwil mimpi yang dialaminya. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi mendapatkan uang dari black market yang dulu pernah dilakukannya. Di mimpi itu ada juga abangnya si Fulan. Dan ada juga di dalam mimpi itu temannya si Fulan yang sepenghasilan sama dengan si Fulan. Seperti itulah mimpi yang dialami si Fulan. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan atau maknai mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Maknanya adalah mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa beliau itu bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. 3 macam mimpi itu berbeda cara meresponnya. Banyak disebutkan di dalam hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mimpi juga diatur dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Yang itu bermakna bahwa ilmu takwil mimpi tidak didapat dari membaca buku, tetapi salah satu dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan level atau tingkat keimanannya sebagai mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah, diberi mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi adalah mendapat petunjuk dari mimpinya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ia berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Sedangkan mimpi petunjuk dari Allah yang dialami selain para nabi, selain para rasul Allah, itu disebut al-mubasyirat. Hal itu disabdakan Nabi dalam hadis yang lain. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini.
Lalu tentang makna mimpi atau takwil mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang 3 keadaan yang buruk, yaitu si fulan, abangnya si fulan, dan temannya si fulan. Yang mana mereka itu semuanya buruk dari sudut pandang Allah. Mereka semua sampai saat ini, di saat fulan bermimpi tersebut, itu diberitahu oleh Allah bahwa mereka bertiga itu masih mendapat dampak buruk dari pekerjaan haram yang dilakukan oleh mereka. Di dalam kehidupan nyata, si fulan itu dulunya pernah menjadi scammer dan hacker. Hacker itu kerjaannya membongkar data-data orang lain tanpa izin. Sedangkan scammer itu artinya orang yang melakukan penipuan secara online, yang berusaha mengelabui korban untuk mendapatkan uang. Nah, fulan dulunya pernah bekerja sebagai scammer dan hacker. Dan abangnya juga itu pernah menjadi seorang scammer. Dan temannya si fulan itu di saat fulan itu menceritakan mimpi tersebut, temannya itu di dalam kehidupan nyata lagi kena masalah besar di rumahnya. Dan temannya itu masih bekerja sebagai scammer, sebagai penipu online. Nah, petunjuk yang dalam misi fulan tentang fulan itu mendapatkan uang dari black market itu bermakna bahwa Allah memberi petunjuk tentang dosa-dosa yang dulu dikerjakan oleh si fulan, sekarang ini masih berdampak kepada kehidupan si fulan saat ini. Nah, seperti halnya ketika beliau itu melakukan ibadah, bersolawat, beliau merasakan suatu yang aneh di dalam badannya. Padahal pada umumnya orang-orang bersolawat, jika tidak ada suatu yang mudorot, misalkan tidak dikuasai setan, tidak dikuasai jin, orang berselawat itu tidak ada dampak buruk di dalam badannya. Sedangkan fulan merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika berselawat. Dan fulan juga sulit beribadah, melakukan ketakwaan kepada Allah kalau misalkan dampak buruk dari uang haram yang dilakukannya itu belum diampuni oleh Allah. Maka saya anjurkan kepada fulan itu untuk bertaubat, untuk tidak melakukannya lagi atas perbuatan menjadi scammer dan hacker yang dulu pernah dilakukan. Di dalam mimpi itu ada abangnya juga. Karena di dalam kehidupan nyata, fulan juga menceritakan kepada saya bahwa abangnya dulunya pernah jadi scammer. Nah, itu juga bermakna bahwa abangnya itu masih mendapatkan dampak buruk dari perbuatan maksiatnya terdahulu sebagai seorang scammer. Dan kaitannya dengan mimpi sebelumnya, yaitu abangnya itu di visual mimpi yang dalam misi fulan, di kantongnya itu ada ular. Ular itu adalah perwakilan simbol jin yang mengajak kepada kemaksiatan. Sedangkan di mimpi itu juga ada temannya si fulan, yang mana di dalam kehidupan nyata masih bekerja sebagai scammer, sebagai penipu online, dan lagi terkena masalah besar di rumahnya. Nah, itu tentang kebenaran hakiki atas mimpi yang dalam misi fulan, bahwa mereka bertiga masih mendapatkan keburukan dari perbuatan maksiat yang dulu pernah dilakukan, apalagi temannya yang sekarang masih bekerja sebagai penipu online, lagi terkena masalah besar di rumahnya. Itu kejadian di dalam kehidupan nyata. Maka hati-hati bagi orang yang bekerja dengan pekerjaan yang haram, uangnya itu kalau dimakan atau diminum, berupa makanan, berupa minuman dari hasil yang haram, maka orang tersebut akan sulit beribadah kepada Allah, dan itu adalah hukuman dari Allah tentang hal-hal yang haram yang telah dimakannya. Ingatlah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Beliau menyatakan, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan menjadi orang yang berpenghasilan yang haram. Nanti bisa berpeluang besar masuk neraka. Assalamualaikum.